Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai dasar-dasar dalam perilaku kelompok. Nah, pada dasarnya rekan-rekan semuanya, kita tentu sudah pernah melakukan kegiatan kelompok atau bergrup dalam kelompok. Jadi kalau kita memberi tafsiran bahwasanya grup atau kelompok itu adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung yang bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam berperilaku organisasi, yang namanya organisasi ini kita tidak bisa terlepas dari yang namanya adalah kelompok atau grup yang saling berinteraksi dan saling tergantung untuk mencapai tujuan tertentu dari suatu organisasi yang kita ikuti. Nah, dalam pelaksanaannya, grup ini akan dibagi menjadi grup resmi, yaitu grup yang ditentukan oleh struktur organisasi. Biasanya misalnya grup resmi itu adalah mulai di grup bagian, misalnya di grup bagian produksi, maka ada direktur produksi, ada kemudian pimpinan-pimpinan di bagian produksi, lalu ada pelaksana produksi, dan sampai di tingkat bawah produksi. Jadi itu adalah salah satu contoh misalnya grup resmi. Kemudian di dalam organisasi juga sering kita jumpai yang disebut dengan grup informal, yaitu orang-orang yang secara non formal atau tidak struktur bergerombol atau membentuk ikatan. Biasanya ini adalah orang-orang yang merasa satu nasib atau merasa satu pemikiran, maka membentuk grup informal untuk saling menyurahkan pikiran-pikiran atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di grup resmi yang ada. Nah, itu perbedaan, ada grup resmi dan ada grup informal. Tentu saja kita pernah mengalami ini dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian yang kita ikuti. Selanjutnya, kalau kita lebih berdalam lagi dari grup formal dan kelompok informal tadi, kalau dalam grup formal ada yang namanya perintah. Nah, perintah ini ditentukan oleh bagan organisasi, mulai dari top manajemen sampai low management. Kemudian dalam grup formal itu ada pembagian tugas, bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas pekerjaan, di mana pembagian tugas itu apa tugas top management, apa tugas middle management, apa tugas low management, itu sudah dibagi secara jelas dalam grup formal. Kemudian dari tugas-tugas itu ada perintah-perintah yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kalau di dalam kelompok informal ini hanya terkait dengan ketertarikan, jadi afiliasi untuk mencapai tujuan tertentu karena adanya minat bersama. Jadi misalnya karena ada perintah atau tugas dalam grup formal, mereka yang merasa senasib, sepemikiran, itu membuat grup informal untuk melakukan koordinasi atau mencurahkan pikiran-pikiran permasalahan yang terjadi dalam grup formal yang mereka hadapi. Ini sering terjadi di dunia kerja. Ada grup formal di SK atau di struktur organisasi, tetapi karyawan-karyawannya juga memiliki kelompok-kelompok informal yang mereka dirikan untuk beradu, mencurahkan pikiran atau permasalahan jika terjadi dalam tempat kerja mereka. Nah, dalam grup informal ini juga bisa terbentuk karena adanya persahabatan ya, atau anggota kelompok yang memiliki jalinan karakteristik yang sama, kemudian menjalin persahabatan dan membuat ikatan kelompok informal ini. Nah, kemudian ada pertanyaan begini, kenapa orang bergabung dalam grup? Orang bergabung dalam grup atau memutuskan
bergabung di tempat bekerja atau bergabung dalam suatu organisasi itu karena ada keamanan karena daripada sendiri bekerja sendiri itu biasanya lebih safety, lebih aman kalau bergabung dalam suatu grup. Kemudian status grup itu akan lebih kuat daripada statusnya sendiri. Kemudian dengan bergabung dengan grup yang formal dalam bekerja misalnya akan meningkatkan harga diri, kemudian bisa membentuk afiliasi, kemudian dalam grup itu akan membentuk kekuasaan karena dalam grup nanti ada pimpinan tertinggi, ada pimpinan menengah, ada pimpinan tingkat bawah, ya ini akan menimbulkan kekuasaan. Kemudian dengan adanya grup ini akan menjadikan pencapaian tujuan organisasi suatu grup itu akan lebih mudah. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan model-model yang dalam grup. Jadi ada 5 model paling tidak dalam 5 grup ini. Ada forming, ada storming, ada norming, ada preforming, ada authoring. Dimana forming ini di sini adalah membentuk. Jadi dalam tahapan membentuk pengembangan grup tentu saja kita harus membentuk grup dulu. Kita menentukan tujuan, kita menentukan struktur organisasinya, kita menentukan siapa leadernya. Kemudian storming di sini adalah bagaimana kita melaksanakan atau menjalankan kegiatan-kegiatan dari grup ini. Di sini biasanya akan timbul gesekan-gesekan, adanya konflik yang terjadi ketika dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu. Kemudian norming di sini tentu saja kalau terjadi gesekan-gesekan atau konflik dalam grup itu karena harus berjalan grup itu, maka kita harus melakukan normalisasi. Bagaimana kita harus berdiri dengan tegak, harus kuat dalam menghadapi permasalahan itu dan harus menormalkan kembali situasi grup itu. Kemudian harus melakukan performing. Jadi bagaimana grup itu bekerja dengan penuh fungsi dan untuk mencapai tujuan, maka kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang baik untuk melakukan performing. Kemudian ada juga authoring. Ketika terjadi permasalahan, ada pilihan-pilihan tertentu yang harus dilakukan. Kita harus menunda beberapa pekerjaan, menunda beberapa hal yang mungkin ini langkah yang tepat untuk menyelamatkan grup itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang terkait dengan properti grup. Di sini ada peran, ada norma, ada status, ada ukuran, ada kepaduan. Teman-teman semuanya, yang pertama adalah peran. Kita dalam grup tentu saja ketika kita melakukan perkumpulan, kita disandingkan dengan orang-orang yang memiliki banyak pola perilaku. Nah, yang diharapkan ini dalam satu grup saling terkait dan dapat menempatkan posisi tertentu dalam unit sosial. Maka dalam grup itu dibagi peran-perannya, ada pembagian kerjanya. Maka misalnya di dalam grup perusahaan itu ada unit produksi, maka perannya adalah bagaimana melakukan produksi. Ada unit pemasaran, bagaimana perannya melakukan pemasaran. Ada unit pengendalian mutu, bagaimana mengendalikan mutu dari produk yang diproduksi. Kemudian ada unit promosi, bagaimana dia melakukan promosi untuk meningkatkan pemasaran yang ada di masyarakat. Nah, kita berada di peran yang mana? Tentu saja untuk kesuksesan grup yang baik adalah melakukan peran sesuai pada tempatnya atau sesuai dengan job deskripsi yang kita miliki atau yang dibebankan pada kita. Nah,
Di dalam peran, di sini ada identitas peran, sikap dan perilaku terkait peran. Kemudian ada persepsi peran mengenai pandangan kita tentang bagaimana kita harus bertindak dalam situasi tertentu. Kemudian ada harapan peran terkait bagaimana orang lain percaya Anda harus bertindak dalam situasi tertentu. Kemudian terkait dengan konflik peran. Konflik dialami ketika banyak peran yang tidak kompatibel. Nah, kita harus mengidentifikasi peran. Di mana tempat kita melakukan peran? Kita cocok nggak melakukan peran? Kemudian persepsi peran dan pandangan orang-orang terhadap posisi kita dalam melakukan peran itu, apakah bisa? Harapan peran itu adalah kepercayaan ke pimpinan yang diberikan kepada kita untuk melakukan peran itu. Kemudian ada konflik peran. Konflik peran ini dialami ketika banyak peran yang tidak kompatibel. Misalnya seseorang yang tidak sesuai bidangnya menjalankan peran yang dia jalani, maka terjadi permasalahan. Nah, maka ini adalah konflik peran. Maka dalam penempatan peran, pastikan kalau kita menjadi pimpinan adalah bagaimana menempatkan peran sesuai dengan sesuai dengan profesionalitas atau sesuai dengan bagian, sesuai dengan keilmuan orang itu tepatnya di peran sebagai apa. Nah, yang kedua adalah norma. Norma di sini adalah standar perilaku yang dapat diterima dalam grup yang dimiliki oleh anggota grup. Nah, norma ini adalah cara ampuh untuk mempengaruhi perilaku. Di sini nanti ada norma kinerja. Nah, maka dalam pelaksanaan peran nanti harus didorong dengan norma-norma yang diatur supaya peran yang dilakukan oleh setiap anggota grup itu berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah kesesuaian, di mana di sini ada grup referensi dan di mana grup seseorang menyadari anggotanya mengidentifikasi dirinya sebagai anggota. Kita menjadi anggota sebuah grup, percaya bahwa anggota grup itu penting. Individu mencoba menyesuaikan diri dengan norma dan kelompok. Nah, kalau kita di dalam bagian dari anggota grup itu, kita harus melakukan penyesuaian diri untuk dapat melakukan peran-peran sesuai dengan norma-norma yang ada. Maka kesesuaian dengan grup ini penting. Nah, kemudian tentu tidak menjadi hal yang rahasia kalau di suatu grup itu ada beberapa orang yang memiliki perilaku yang menyimpang. Nah, perilaku yang menyimpang ini adalah perilaku sukarela yang melanggar norma organisasi yang signifikan. Dengan demikian mengancam kesejahteraan organisasi. Nah, kemungkinan perilaku menyimpang ini terjadi karena adanya dukungan oleh orang-orang yang berpikiran sependapat berkelompok. Orang-orang yang berkelompok kemudian melakukan pemikiran menyimpang karena dianggap misalnya dia melakukan pekerjaan yang tidak sesuai harapan, terlalu banyak tekanan, terlalu banyak diatur. Nah, mereka merasa tidak cocok bekerja di sini lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Nah, ini akan dapat merugikan organisasi. Tentu di anggota-anggota grup organisasi kita pasti ada orang-orang yang seperti ini yang melakukan kegiatan menyimpang dari kelompok, yang misalnya selalu menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Ini adalah suatu hal, ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Sisi positifnya adalah perusahaan dapat menerima masukan kalau ada kekurangan-kekurangan dari orang yang melakukan penyimpang ini. Tetapi sisi negatifnya kalau perilaku menyimpang terlalu ekstrim, ini akan membahayakan perusahaan yang sedang berjalan. Ini akan merongrong kekuatan perusahaan dari dalam. Nah, selanjutnya properti yang ketiga adalah status. Status ini adalah posisi atau peringkat yang ditentukan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok. Biasanya status ini ya penetapan pimpinan. Maka kalau di penetapan menjadi pimpinan ada kekuasaan, seseorang menguasai orang lain. Kalau kita menjadi pimpinan berarti kita menguasai anak buah kita.
Kemudian dengan adanya pimpinan tadi, maka ada status, ada pimpinan, ada bawahan. Nah, ini akan menjadikan pemikiran bahwasanya seseorang dengan kemampuan yang baik, kemudian kompatibel, berkontribusi pada tujuan grup, seorang individu yang memiliki karakteristik yang baik tentunya akan dapat menjadi pimpinan untuk menata atau memimpin anggota dari grup itu. Nah, dampak dari status ini adalah bisa dalam organisasi bisa dikelompokkan anggota berstatus tinggi. Nah, anggota berstatus tinggi adalah pimpinan-pimpinan perusahaan seringkali memiliki banyak kebebasan untuk menyimpang dari norma. Mereka lebih fleksibel dalam jam kerja, mereka lebih bisa mengatur, lebih mampu menahan tekanan konformitas. Nah, kemudian interaksi antara anggota kelompok dipengaruhi oleh status. Biasanya orang yang berstatus tinggi lebih tegas karena memegang pimpinan. Anggota berstatus rendah tidak boleh berpartisipasi, selalu diatur oleh yang berstatus tinggi. Kreativitas kelompok mungkin terganggu karena ada pimpinan-pimpinan mungkin yang terlalu otoriter. Nah, ini harus dievaluasi. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik dalam organisasi? Nanti akan kita bahas dalam pembahasan selanjutnya. Kemudian ukuran. Biasanya grup yang lebih kecil itu lebih cepat dalam menyelesaikan tugas-tugas anggota tugas-tugas dalam kelompok. Nah, untuk kelompok yang lebih besar ini lebih rumit karena lebih banyak kepala, lebih banyak masalah. Nah, biasanya untuk mencapai tujuan organisasi maka grup-grup suatu organisasi itu memecah bagian menjadi grup-grup yang lebih kecil dengan anggota kelompok yang lebih kecil untuk mempercepat tugas. Karena kalau anggota kelompok terlalu banyak orang, itu nanti akan terjadi kemalasan sosial. Kemalasan sosial itu apa? Kecenderungan untuk mengeluarkan lebih sedikit usaha untuk bekerja dalam kelompok daripada sebagai individu. Contoh saja misalnya kalian dalam satu kelompok presentasi membuat makalah, ada orang yang melakukan kemalasan sosial. Ya misalnya hanya titip nama, titip NIM untuk ikut mengerjakan. Nanti kalau presentasi ya saya bagiannya apa, udahlah kamu saja yang mengerjakan. Ini adalah bentuk-bentuk kemalasan sosial. Dalam organisasi, semakin tinggi ukuran organisasi, kemalasan sosial akan semakin tinggi. Karena banyak orang-orang yang menggantungkan nasibkannya kepada orang-orang yang aktif dan dia hanya titip nama saja. Ini juga terjadi dalam dunia organisasi. Kemalasan sosial ini adalah pertama teori ekuitas, distribusi pekerjaan yang tidak merata. Kalau ada orang yang mendominasi dalam satu kelompok, pasti akan terjadi kemalasan sosial. Akan dilimpahkan orang yang lebih mendominasi itu tadi. Pencegahannya kemudian kemalasan sosial juga mungkin kurangnya penyebaran tanggung jawab sehingga mengaburkan hubungan antar individu dan kelompok. Nah, kalau untuk mengatasi kemalasan sosial, kalau penyebabnya distribusi pekerjaan tidak merata, tentu tetapkan tujuan kelompok, dibagi job desk yang merata dalam satu organisasi. Kemudian meningkatkan persaingan antar kelompok, adanya reward. Semakin baik bekerja akan mendapatkan reward, itu akan lebih menantang bagi anggota kerja. Melibatkan setiap anggota dalam evaluasi rekannya, jadi ada penilaian teman sejawat, apakah temanmu baik bekerja di sini atau tidak, begitu. Bagikan penghargaan grup berdasarkan kontribusi individu anggota. Jadi untuk skema penggajian, bonus itu didasarkan atas capaian kinerja atau kontribusi individu dalam bekerja. Nah, ini akan mencegah yang disebut dengan kemalasan sosial. Kemudian properti grup yang kelima adalah kekompakan. Kekompakan ini adalah sejauh mana anggota grup tertarik satu sama lain, termotivasi untuk tetap berada dalam grup. Maka kekompakan ini sangat menjadi tumpuan bagaimana kesuksesan grup ini. Maka kekompakan dalam grup harus terjaga.
biasanya untuk menjaga kekompakan itu harus ada berbagai peraturan norma yang untuk memodernisasi bagaimana menjaga kekompakan itu. Kekompakan tinggi dengan norma yang tinggi akan memberikan produktivitas yang lebih tinggi kepada perusahaan. Nah, biasanya di dalam mendorong kekompakan, seorang pimpinan dalam organisasi itu akan membuat beberapa kebijakan-kebijakan untuk mendorong kekompakan ini. Jadi dia akan memecah ke kelompok menjadi lebih kecil-kecil untuk meningkatkan kinerja kelompok, akan memberikan dorongan untuk mencapai tujuan kelompok, ada waktu yang harus ditentukan, ada status bagaimana menjadi kelompok yang baik, merangsang persaingan dengan reward yang diberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik, ada mungkin outing room atau motivasi kekompakan grup dengan misalnya wisata bersama, wisata keluarga dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai upaya untuk mendorong kekompakan dalam grup yang ada di dalam suatu organisasi. Pengambilan keputusan secara kelompok. Nah, setelah kita berbicara kekompakan, kita akan merenungkan di sini. Kalau seorang pimpinan untuk mengambil keputusan, bagaimana caranya mengambil keputusan? Apakah secara kelompok, memandang kelompok, atau dia mengambil keputusan secara sendiri? Ada beberapa kekuatan kalau keputusan itu diambil atas dari hasil masukan kelompok. Jadi dalam organisasi tentunya kalau mau ngambil keputusan ada pimpinan, maka pimpinan mendasarkan apa? Atas dasar masukan kelompok atau atas dasar individu. Kalau kita mengambil atas dasar kekuatan kelompok, itu informasi pengetahuan yang didapat lengkap. Banyak pandangan-pandangan penyelesaian masalah. Kemudian banyak solusi-solusi yang dipilih. Itu kalau kita melibatkan kelompok untuk mengambil keputusan. Lemahnya, waktunya lama. Kemudian banyak orang yang mempengaruhi karena banyak kepentingan dalam kelompok itu. Kemudian diskusi didominasi oleh beberapa orang yang menonjol. Kemudian tanggung jawab ambigu, ini sebenarnya siapa yang usul? Nanti kalau saya ambil ini bagaimana melakukannya? Nah, maka lebih baik pengambilan keputusan itu yang mendengarkan kelompok, kemudian juga ditimbang oleh pimpinan. Keputusan apa yang tepat untuk diambil. Saya itu terkait materi pada kesempatan ini terkait dengan yang disebut dengan kelompok atau grup dan dinamikanya dalam suatu organisasi. Nah, semoga kita dapat mengambil manfaat dari materi yang disampaikan ini. Sampai ketemu di materi berikutnya, dan semoga kita diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.